Namo Tassa Bhagavato. 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 Ya Amitabha. Ya buku pertama bab ini sudah habis ya, atau buku ujiannya. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang bagus banget dari Insun Tausen. Jadi Master Insun adalah gurunya dari Master Cheng Yen, guru dari Master Cheng Yen. Beliau dari kecil sakit-sakitan, maka orang tuanya memasukkan beliau ke monasteri dengan harapan bisa menenangkan pikiran, tenang dan menjaga kesehatannya, mungkin karena banyak dibantu oleh doa. Tapi ternyata beliau setelah masuki monasteri sama masih sakit-sakitan. Akhirnya seumur hidup kerjanya adalah membaca, menulis, baca kitab suci, belajar, meditasi, betul-betul mendalami semua kitab suci agama Buddha. Bahkan usianya ternyata yang dipikir usianya pendek ternyata sampai 100 tahun, 101 tahun, ya luar biasa. Yang dari kecil sakit-sakitan, dipikirnya usianya nggak lama, malah setelah jadi biku sungguh-sungguh membahas kitab suci, membedah kitab suci, sampai karya beliau yang paling terkenal adalah Zheng Fo Zidao, yaitu bagaimana jalan untuk mencapai kebudahan. Di sini adalah dari 3 aliran dirangkum, sehingga dari Theravada, Mahayana dan Tantra beliau mengakui beliau sebagai Tao Shi. Jadi di Taiwan itu cuma ada satu profesor atau yang disebut dengan Tao Shi, yaitu cuma Insun Tao Shi, yaitu Master Cheng Yen punya guru, ya itu disebut sebagai Tao Shi. Nah, sedangkan beliau sendiri sudah memasuki jalan kebahagiaan Buddha Dhamma. Seumur hidup mengelola dan menganalisa cuma 5 bab. 5 bab doang, 5 bab. Tulisan 5 bab ini dipakai oleh semua pembelajaran di Posheyan di seluruh Taiwan. Jadi buku ini adalah buku wajib buat memasuki pembelajaran bagaimana untuk menjadi umat Buddha dan kemudian bagaimana untuk memasuki kebudahan itu sendiri. Ya, ini kalangan Insun Tausen. Ya, pendahuluannya sangat bagus sekali ya. Nah, ini bahasa Mandarin, ada sebenarnya bahasa Inggrisnya, tapi Mandarin lebih enak. Bahwa ajaran Buddha atau Buddha Dharma adalah sesungguhnya ajaran Buddha dan Buddha Dharma adalah sesungguhnya ajaran yang mempunyai wawasan atau kebijaksanaan. Li itu adalah ada ilmunya, ada pembuktiannya, ada ilmiahnya. Ci adalah membuka kebijaksanaan. Jadi ini adalah ajaran atau agama yang memang berdasarkan pada pembuktian, kebenaran dan membuka kebijaksanaan. Ini tidak sama dengan hanya orang agama yang hanya didasarkan pada percaya. Yakin dan percaya tidak sama. Selada adalah keyakinan. Maka keyakinan sesuatu yang harus dibuktikan. Saya sudah pernah berkata bahwa jangan percaya dengan kitab suci yang sudah turun-temurun. Jangan percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang turun-temurun. Jangan percaya dengan apa yang sudah ada turun-temurun. Juga jangan percaya omonganku. Artinya semua ini harus dibuktikan. Apakah omongan ini bermanfaat, berfaedah, benar, bisa disesuai dan dibuktikan, begitu. Jadi bukan hanya percaya, tapi harus yakin. Arti dan makna dan dibaliknya kita harus kaitan. Kaitan ini artinya harus benar.
ajaran Buddha ini harus dibedah, harus dianalisa, harus diperhatikan, harus dibahas detail. Atau dengan melalui pelatihan ini, dengan petunjuk daripada ajaran itu sendiri, bisa dilakukan dua cara. Yang pertama dengan meneliti kitab suci, membedah kitab suci, menganalisa kitab suci, mengambil esensi dari kitab suci. Dan satu lagi dengan melatih diri. Nggak perlu banyak-banyak baca-baca, pusing-pusing. Melatih diri tiap hari, rutin kebaktian pagi, cakep, makan, belajar, baca, meditasi, terus bekerja dengan meditasi, dan semua dijalani dengan mindful, dengan sadar. Anda lama-lama akan menjadi lentur, dan ketika lentur kita akan jadi paham. Yang tadinya nggak ngerti menjadi mengerti, bukan cuma sekedar diajarin baru paham, tapi kita ngerti sendiri. Cerahan orang itu artinya alami. Kenapa orang ini begini, kenapa begini, karakternya begini, sifat ini begini, begitu segala macam. Sehingga ketika kita membaca sesuatu yang tadinya kita bingung, tiba-tiba bisa mengerti. Meditasi penting membantu. Maka sejak zaman Buddha ada dua kelompok, kelompok Sariputra dan kelompok Moggallana. Kelompok Sariputra, murid-muridnya Sariputra, sangat senang bahas Dharma. Sang Buddha baru berbicara apa, mereka diskusi lagi, bahas lagi, tanya lagi pada Sariputra, dan dibahas. Ini adalah kelompok pembahasan Dharma. Sedangkan kelompok Moggallana, gurunya itu senang meditasi, pertapa, dan senang sentuh. Keahliannya memang magic ya, dia bisa menembus ini itu, melihat segala macam. Jadi murid-muridnya punya idol Moggallana, pingin seperti Moggallana, punya kesaktian yang luar biasa. Karena mereka serius dalam samadhi meditasi. Dua kelompok ini, yang satu senang hening, yang satu senang bahas. Akhirnya selesai berantem. Ya. Ini yang paling benar, ini yang paling hebat. Akhirnya Sang Buddha pergi. Ketika Sang Buddha pergi, baru melaporkan, dan mereka mengundang kembali Buddha. Jadi Sang Buddha tidak membela salah satu, bahkan berkata dua-duanya benar. Satu jalur pembuktian, ucapanku, pembahasan, penembusan di dalam setiap dharma. Yang satu praktek langsung meditasi, praktek langsung penembusan batin. Kenapa? Sutra ini aku dapatkan dari batin, batin bersih, batin pencerahan. Maka Anda akan mengerti semua isi dharma yang ada di dunia. Yang ini nggak sanggup untuk tiap hari bermeditasi. Ajaran yang sudah aku ajarkan, ajaran yang sudah aku babarkan, inilah yang ditemukan oleh praktisi, oleh pemeditasi. Ini aku babarkan dalam semua ajaran, dalam kitab suci. Maka bahas di sini sama. Yang satu menemukan dharma, yang satu sudah ada dharma, dianalisa, dipraktekkan, dibuktikan. Nah begitu ya. Jadi jangan saling menjelekan. Semuanya adalah salah satu proses perjalanan yang menuju ke dalam ke jati diri yang sejati. Semuanya menuju pada li sing pen sing sin sin pen sing cenru jensing. Semuanya mengarah pada kebenaran, semuanya mengarah pada hakikat diri yang sejati, kekosongan yang sejati. Semuanya juga mengarah pada inti yang sejati. Walaupun tidak ada inti, tapi mengarah pada kebenaran yang sejati. Dan sangat amat kaya sekali ajaran Buddha ini. Betul-betul memiliki nero atau isi yang sangat padat dan terbukti kebenaran. Jadi kalau belajar Buddha Dharma, semuanya bisa ada sistematis, isinya sangat benar. Ceng itu benar, tidak ada yang bisa bantah.
juga melewati segala macam karakter yang sejati dari alam semesta ini. Karakter yang sejati dari alam semesta ini. 自由快者 bebas, lepas, merdeka, tidak ada halangan semuanya. Menyatakan bahwa semesta yang sangat amat luas bisa dirangkum dalam Buddha Dhamma. Maksudnya hukum semesta yang sangat luas ini bisa dirangkum dalam Buddha Dhamma. Boleh dikatakan adalah sangat amat berwarna Dhamma itu. Ajaran itu sangat amat丰富, sangat amat berwarna, ya, luar biasa. Ini bukan hanya bisa dirasakan oleh satu orang yang bisa melihat ke dalam dirinya dan orang lain tidak bisa. Maksudnya hanya Buddha aja. Buddha satu orang yang hanya ngerti hakikat sejati dirinya dan ternyata memahami seluruh dharma yang ada di semesta. Bukan hanya satu orang, tetapi semua orang kalau bisa menyerap dharmanya yang diajarkan oleh Buddha, bisa dibimbing, bisa melihat, bisa menembus dan memiliki kuanyan persepsi atau konsep yang benar, maka semua orang akan bisa mencapai. Kalau tidak ada yang bisa mencapai dan mempraktekkan Buddha Dharma, maka tidak akan banyak bodhisattva, tidak akan banyak srawaka. Srawaka dia budaya telah mencapai kesucian, ya, dari kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata itu nggak ada. Tapi kan ajaran Buddha bisa menembus hati semua orang, karena diajarkan adalah bukan cuma ajaran yang ada di semesta. Pertama, Sang Buddha menunjukkan adalah lihat inner side dalam diri kita, pahami diri kita, pahami tubuh kita, sampai akhirnya tidak ada aku, bukan milikku, tidak ada inti, tidak ada jiwa yang kekal. Jiwa memang ada, tapi tidak ada yang kekal. Aku, kalau ada aku yang kekal, maka aku si pintar, selamanya akan pintar. Aku si suci, selamanya akan suci. Aku si jahat, selamanya akan jahat. Aku si miskin, selamanya akan miskin. Karena aku itu kekal. Tapi karena aku itu terus berubah. Jadi tidak ada aku, ego yang diam. Ego ini mengikuti, bisa jadi baik banget, bisa jadi jahat banget, terus-terusan berubah dan tidak ada aku di situ. Ketika memahami tidak ada aku di situ, aku adalah semesta, semesta adalah aku. Wah, lebih susah lagi bahasannya ya. Nah, tetapi ini adalah suatu menyatakan orang yang mengenali dirinya sendiri, baru dia akan bisa mengenal semesta ini, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang pertama dibagi jadi dua. Pertama, Buddha sebagai ajaran, bodhisattva dan para guru besar, para master Jushe itu bisa dibilang para pendiri aliran, para master ya, Jushe yang mengajarkan dharma, ya, semuanya adalah memiliki waktu yang tidak sama, memiliki tempat yang tidak sama, memiliki kondisi yang tidak sama. Jadi kalau kita lihat para bodhisattva, para guru besar, para master, lahirnya nggak sama, waktunya nggak sama, tempat pelajaran tidak sama, semua mereka bisa mengajarkan dan menembus ajaran Buddha yang sama. Kenapa? Karena semuanya sudah bisa melihat hakikat dirinya yang sejati. Semua orang punya karakter yang tidak sama, betul? Semua punya sifat yang tidak sama, tetapi ada satu yang sama, jati diri yang sejati. Apa jati diri sendiri? Pensin且空,
semuanya adalah kosong. Ketika memahami semua kosong, maka tidak ada lagi aku. Ketika tidak ada aku, sudah tidak ada lagi loba dosa dan moha, dan ketika tidak ada lagi loba dosa dan moha, tidak ada lagi awidya. Tidak ada awidya berarti pencerahan, nibbana. Jadi kondisi nibbana adalah ketika kita bisa menaklukkan aku. Jadi tujuan dari agama Buddha semuanya kemana? Sewo, serai, seman, sewo, aku paling hebat, aku yang paling luar biasa. Kelahiranku selalu konsisten. Serai, aku mencintai menyayangi diriku sendiri. Sayang banget sama diri ini, menganggap diri ini barang yang paling baik, sombong. Seman, nah seman itu awan, sombong, angkuh. Ini rontok, niatan atau nibbana. Jadi master Yesus ya, yang merangkum dari semua ajaran. Semua para master mengajarkan hal yang sama, walaupun mereka berangkat di tempat yang berbeda, kelahiran yang berbeda, karakter yang berbeda, tetapi bisa memiliki dan mengajarkan ajaran yang sama, menembus banyak pintu dharma yang sangat mudah atau upaya kausakya yang mudah untuk mengajarkan dharma dan berbagai pintu. Lalu kemudian ada yang dalam, dharmanya yang dalam, ada yang mudah, ada yang tajam, ada yang santai, ada yang sulit dimengerti, ada yang harus pakai logika, ada yang nggak pakai logika. Semua ini tidak sama. Nah, tetapi tidak ada dalam dharma yang saling berbenturan. Tidak ada waktu. Sejak dulu dharma bukan untuk diributi, bukan untuk diberantemin. Ajaranku yang paling benar, ini yang paling benar, nggak ada. Ya, tidak ada waktu dikatakan. Semuanya malah sangat cocok dengan berbagai karakter orang yang tidak sama. Karena mereka belajar dharma yang tidak sama, tapi bermuara ke muara yang sama. Maksudnya begini loh. Ada 84.000 pintu dharma. Pintunya banyak banget. Maksudnya 84.000 ini bukan benar-benar 84.000, tapi kita bisa lihat ada perumpamaan 84.000 kekotoran batin. Kotoran batin ini sangat amat banyak. Ada 6 kekotoran batin besar, dibagi lagi sampai ke bawah-bawah yang sangat bahaya sekali. Ada paiva menun 100 paiva, 100 dharma untuk membahas tentang kotoran batin ini. Nah, itu ada kelasnya sendiri, nanti kita bahas. Dari pintu dharma yang sangat amat banyak, semua orang boleh masuk. Saya senang nianfok, saya nggak senang meditasi, saya cuma senang nianfok, om banyak. Bisa nggak masuk? Bisa. Belajar dharma, bisa menembus dharma sampai nian puang. Apa itu nian puang? Nian fo sampai dia diem, mulutnya diem, pikirannya diem, tapi hatinya tetap nian fo. Nian puang, nggak bisa lupa, sampai konsentrasi, sampai kita tidur pun tetap nian fo. Gimana caranya tidur tetap nian fo? Sampai ego pun amitopo. Dulu saya nggak percaya kayak gini kan. Saya pikir capek, enakan meditasi, duduk diam, gitu kan? Ya karena memang beda. Laki-laki sama perempuan beda. Perempuan kenapa lebih senang nianfo? Rame-rame kungsiunya, minallah, seru gitu. Kalau dengan kungsiunya di Fokangsan, nianfo 7 hari, wih keren. Iya, ngomong terus semuanya. Ya karena perempuan senang ngomong. Sedangkan laki-laki jarang, banyak juga sih yang bawel ya. Tapi jarang yang benar bisa tahan info. Jadi mereka kebanyakan senang diem. Diem ya cocoknya berarti meditasi. Yang cocok meditasi silakan masuk pintu meditasi.
akuntansi, yang cocok info silakan masuk di info, yang cocok belajar santun atau lun sastra atau sutan, bedah sutan silakan masuk dari situ. Yang senang cuma apa, banyak lah ya, apa aja, seni info, meditasi, cuma mau kerja, tapi kerjanya konsentrasi loh, mindful loh, cuma kerja doang, kerja motong sayur, tapi motongnya harus benar loh. Kalau kotak-kotak, kalau panjang-panjang nggak boleh kotak panjang. Jadi itu pun fokus. Boleh mau kerja, yang kerja cuma nyabutin rumput, silakan. Tapi fokus. Boleh. Ada yang mau tiap hari cuma baca sutra doang, semua sutra dibaca, boleh. Jadi semua pintu bisa masuk dari manapun. Karena karakter manusia tidak ada yang sama. Sehingga karakter manusia tidak ada yang sama, yang nggak bisa dipaksakan untuk belajar hal yang sama. Silakan, pilihannya banyak, tetapi semuanya mengarah ke arah yang sama. Semuanya tidak ada perbedaan ketika sudah merasakan indahnya Dharma. Sama seperti sungai ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang jorok, ada yang hitam, kali hitam ya, ada yang cepat, ada yang bening. Semua sungai ada yang dalam, ada yang ikannya banyak, ada yang kering, ada yang gak ada ikan, ada yang macam-macam. Semua sungai muaranya kemana? Semua sungai akan bermuara pada lautan, laut yang sama. Di dunia ini laut, mau laut di mana, samudra mana, tetap aja namanya laut. Rasanya asin, aneh kan? Kalau sungai-sungai itu asin, bermuara kepada laut, rasanya asin, wajar. Tapi sungai-sungai ini semuanya tawar. Ketika masuk ke lautan, lautnya asin, rasanya sama. Mau yang sombong, sungai paling gede, ini sungai paling kecil, sungai paling bersih, ini sungai paling panjang, bermuara pada muara yang sama. Ngerti ya? Jadi Anda belajar seperti apapun, karakter seperti apapun, begitu menyelami Buddha Dharma, menyelam dari mana? Sungai A, sungai B, sungai C, sungai Mekong misalnya, bermuara pada laut dengan rasa yang sama. Tapi muara doang, belum nyampe ke pantai seberang. Makanya dikatakan butuh manusia besar seperti Bodhisattva mengantarkan kita dari pantai sebelah sini sampai ke pantai seberang. Di mana? Itu perumpamaannya. Dengan perahu, maka ada yang dibilang tajem, Mahayana, ada yang dibilang Xiaochen. Nah, pokoknya semuanya punya kendaraan. Hinayana atau aliran kecil, kendaraan kecil, ya dia punya kendaraan, tapi kendaraannya nggak bisa banyak, tapi nyampe ke pantai seberang bisa. Ini kendaraannya besar, ada nakodanya, kita percayakan saja pada nakodanya, sama-sama melatih diri, sama-sama belajar, nyampe ke pantai seberang. Anda bilang, saya mau yang ikut yang rame-rame, oke. Saya mau bikin kapal sendiri, saya mau nyebrang sendiri, boleh nggak? Boleh, oke, nggak ada masalah. Yang penting proses perjalanan dari pantai sini ke pantai sana, banyak yang karam, banyak yang tenggelam, banyak yang berhenti di pulau-pulau lain, agak nyampe, banyak yang tersesat, banyak yang pelan jalannya, ada yang cepat, beda-beda. Sehingga untuk mencapai pantai bahagia atau pantai nirvana tidak mudah. Tapi udah sukses jalannya dari sungai sampai ke pantai sini. Terus kita nggak mau nyebrang, udahlah cukup, kita di sini aja. Yang mana bisa? Dan capek-capek melewati proses kelahiran yang begitu panjang dan panjang sekali. Lahir mati.
Udah di ujungnya kita jadi orang baik, sangat baik, mencapai kesucian, stop, belum mencapai nibbana. Tapi di Buddhis, don't worry, kesucian pertama disebut Sotapanna atau pemasuk arus. Sotapanna artinya pemasuk arus, berarti jangan takut kalau Anda pergi ke waterboom, ke kolam arus, keseret kan? Pasti kan? Kalau namanya udah masuk arus, mau atau nggak mau pasti jalan. Itu namanya Sotapanna. Berarti kalau udah mencapai tingkat kesucian pertama, pasti bisa kedua, ketiga, dan keempat. Karena itu udah masuk arus, udah jalannya lurus, udah nggak bakalan mundur. Itulah dia yang disebut siapapun bisa mencapai rantai seberang. Mau belajar sebagai pemula, ajaran yang pemula itu juga harus memiliki komitmen. Belajar Buddha Dharma harus memiliki komitmen sebagai pemula ya. Terus harus ada tiaqian, apa ya? Persyaratan. Syaratnya A, B, C, D, E. Terus harus ada kanjue. Belajar Buddha Dharma cuma belajar doang, nggak ada kanjue. Kanjue itu pakai perasaan, pakai hati gitu bahasanya. Belajar tapi cuma belajar, cuma dengerin aja, udah selesai. Nggak benar-benar pakai hati. Orang mah bahas pakai Mandarin, diterjemahin, dicatat, pakai pulpen, pakai hati. Nggak ada yang nyatet. Nggak apa-apa kan direkam suruh. Nanti dengerin lagi. Bohong kalau dengerin lagi mah. Saya aja kagak denger ulang. Saya udah ngomong apa, saya udah skip. Nggak bakalan didengar ulang, benar nggak? Coba yang kemarin nggak datang, videonya udah diambil, udah. Nonton lagi nggak? Enggak. Jadi buat apa diupload? 1 jam aja sampai bosan. Nggak pakai hati. Tuh, ini belajar tuh ya. Kita di Fosei tuh belajar. Nih, bukti ya. Cara belajar. Ini buku aja sampai digaris bawain, sampai dikasih not, sampai dikasih catatan kanan kiri, depan sampai diblokir. Muah. Kenapa? Cara belajar. Ini pakai hati. Ini belajar. Ini punya teman saya, bukunya bagus katanya. Punya saya. Halo, mau ajak kan? Nah, nggak bisa Mandarin dulu. Baru-baru di Taiwan belajar nyampe nggak bisa. Langsung kita ke Wajiban. Wajiban 1 tahun ya. 1 tahun. Saya udah disuruh pangting. Pangting itu suruh masuk ke kelas 1. Jadi Wajiban ini kelas persiapan sebenarnya. Ini kelas persiapan, belajar Mandarin, belajar Buddha Dhamma, belajar kehidupan. Sebenarnya persiapan. Tapi karena udah tahu saya pernah di Beijing, pernah belajar, nggak apa-apa, masuk aja kelas 1, dengerin. Ya dengerin aja, no problem kan? Gitu ujian bener-bener, nggak ada ujian bohong-bohongan. Ada nilai, akhirnya kita mau harus belajar. Nah, jadi belajar itu seperti apa? Dengan tulis, catat, terus nanti di rumah. Kalau udah nggak, kalau soalnya kan ada rumah. Udah selesai kelasnya, ada kelas kosong, disalin lagi. Jadi pinjam catatan teman, nggak tahu tanya ini apa, tahu buka kamus, buka lihat apa, buka lihat. Itu cara belajar. Bukan cuma denger doang, bukan cuma direkam doang. Percayalah, nggak ngerti. Bukan cuma didengar doang, ngantuk, ujungnya nanti tidur kan. Karena ya. Lanjut ya. Dipakai hati. Pakai hati. Bukan kata saya ya, kata di sini. Harus pakai kance, pakai perasaan. Yang kedua, yoi contoh de josok. Begitu banyak banget makhluk-makhluk yang berkata bahwa di dalam diri kita ada Quan Sising. Quan Sising
adalah karakter yang betul-betul peduli. Jadi dalam diri kita tuh namanya bahasanya kita sendiri kepo. Tahu kepo? Want to know, pengen tahu. Ini karakter setiap makhluk. Setiap makhluk itu punya keingintahuan yang besar. Ya. Nah, dari Buddha Dharma mengajarkan ajaran. Ajarannya udah dibawarin. Tapi kalau makhluk-makhluknya kita termasuk manusianya, nggak ada yang kepo mau belajar Buddha Dharma. Itu Buddha Dharma yang sudah dianalisa, sudah bagus, sudah keren, sudah luar biasa. Makhluk-makhluknya pada nggak mau belajar, bermanfaat nggak? Buddha udah hadir, Buddha udah ngajarin Dharma, tapi makhluk-makhluknya cuek. Nggak ada yang mau belajar, nggak ada yang mau mendalami. Bisa ada Dharma bertahan nggak di dunia ini? Ajaran yang bertahan? Nggak ada, hilang. Tapi karena pada dasarnya setiap manusia punya rasa penasaran, setiap manusia punya rasa ingin tahu, maka semua mau cari tahu. Karena ada sing nature kepo. Jadi semua pada mau belajar. Ketika semua pada mau belajar, nah ada yang mengatakan senang baca yang pendek-pendek. Makhluk mau taunya pendek. Ada akhirnya Buddha mengajarkan ajaran khotbah yang pendek-pendek. Maka ada Samyutta Nikaya, Majjhima Nikaya, Khuddaka Nikaya, terus ada Nikaya yang panjang. Loh, ada Cang Ahan panjang, ada Tuan Ahan, maksudnya Ahan Sing yang sutra yang pendek dong, cuma Buddha ngomong hanya satu baris. Ada yang senang lain kayak Dhammapada, cuma satu syair, ketemu sama siapa Buddha khotbah satu syair pengertian. Jadi makhluk-makhluk ini ada yang senang pendek-pendek, ada di dalam agama Buddha. Ada yang senang middle itu ceramahnya sedang, itu Majjhima Nikaya, semua ada di situ yang sedang-sedang. Ada yang senangnya panjang-panjang, bahasanya dalam-dalam, Abhidhamma ada. Jadi tergantung makhluk yang kepo, dia maunya belajar yang mana. Buddha Dhamma ada komplit. Mau syair doang ada, mau yang cuma penjelasan ada, mau yang Abhidhamma juga ada, yang dalam-dalam. Nah, seperti pakai baju, sama. Ada yang senang kaos, pakai kemeja, gatel, gerok, enak dan nyaman. Ada yang senang kemeja, kalau pakai kaos kayaknya nggak pede atau nggak yakin atau kayak lancah gitu masih, kayaknya nggak nyaman. Ada yang senang pakai blazer, ada yang senang pakai jas, ada yang pakai senang dasi, ada yang senang pakai baju ya yang terbuka, kalau nggak pakai baju juga nggak apa-apa, ada kan macam-macam. Itu pilihan sama. Jadi karena manusia ini kebutuhannya beda-beda, jadi sama seperti perumpamaan pakai baju, mereka mencari baju yang cocok. Jadi dalam belajar Buddha Dharma, satu buku tebal amat, isinya apa? Udah jadi baca, senang dia. Tapi mau diterangin aja. Ada YouTube, saya udah ngomong bukusa, ada, saya nggak mau baca, ya dengerin. Udah dengerin panjang, jangan 1 jam. Udah yang pendek-pendek, ada cerita, udah dikasih cerita, bacaan, bacanya susah, kasih komik, ada komik, udah. Jadi tiap keinginan selalu ada, bisa dipenuhi oleh keinginan semua makhluk. Ya ini tentang pakaian, bagaimana semua orang beda-beda, tetapi semuanya satu pintu Dharma, semuanya memiliki karakteristik. Satu pintu Dharma, semuanya dalam, mengajarkan dalam, strukturnya dalam, ada seti
setiap sistematis, ada ininya, modulnya, belajarnya. Satu-satu pintu Dharma semuanya memiliki perenungan, semuanya memiliki pembuktian. Setiap lembarnya, setiap halamannya, semua membutuhkan kesadaran sampai kita memiliki bangkitnya. Saya udah cukup belajarnya. Sampai gimana? Saya cukup belajarnya. Nah, cukup belajarnya cabut bola udah cukup. Ada yang udah nggak mau ikut dhamma kelas, ada yang rajin dhamma kelas, ada yang mau tahu, ada yang cuma sekedar umat doang, kebaktian doang, ada yang kebaktian mau dengar ceramah. Sampai Anda merasa cukup. Itu. Tapi kalau mau menembus jalan kemudahan, kalau mau menembus sampai jalan yang bisa dirasakan, karena yang namanya Buddha adalah, yang namanya Bodhisattva adalah Jie Yong Qing. Ini ada yang baru? Di bawah sana. Ini ada udah masih bagus. Jie Yong Qing. Jie ini dari kata xie ditambah jie, belajar ditambah melihat, sama dengan jie atau kesadaran. Yong Qing adalah makhluk. Yong punya, Qing kan Qing, perasaan, punya rasa. Jadi makhluk itu sebenarnya punya rasa. Rasa apa? Rasa yang tersadarkan, punya rasa sadar. Itu namanya bodhisattva. Artinya punya rasa, ini punya jiwa ya. Nah, ini disebut satwa atau makhluk. Ini makhluk yang tersadarkan. Tersadarkan sama dengan tercerahkan. Makanya belajar Buddha Dhamma harus punya kancing. Harus ada harus ada feelingnya, perasaannya. Kan ini adalah ceng, artinya penjadian, terwujudnya ceng fola terwujud, bawahnya ditambah sin dengan hati. Sin dengan hati atau jiwa. Jadi kan adalah jiwa yang terwujud atau mewujudkan jiwa. Tuh namanya kan xie, kan sin, kan tung, kan cue. Semua yang berhubungan dengan kan adalah jiwa yang terwujud atau pewujudan sesuatu hati yang sempurna, menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya harus punya kanxie itu tahu berterima kasih. Kanjue punya perasaan, punya feeling, punya feedback. Kantung punya bisa tersentuh. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kan sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan diri kita terwujud cengsin sampai menjadi cengfo. Cengfo sampai menjadi Buddha. Bahasa Mandarin itu seru. Belajar Mandarin ada maknanya, ada artinya. Nah, supaya kita punya feeling, perasaan, punya kesadaran, punya sadar.
bangkit istilahnya, bangkit. Jadi harus sih belajar, melihat apa yang dilihat, apa yang dipelajari. Buddha Dhamma mengajarkan yang dipelajari adalah Shefa atau Shefa. Belajar tentang Buddha, belajar tentang Dhamma, belajar tentang Buddha Dhamma. Ini adalah yang dilihat, apa yang kita lihat dari belajar Buddha Dhamma itu nek sama wai, dalam sama luar. Ini yang dilihat, inner side sama outside neicing, waiting. Inilah yang dilihat. Jadi belajar Buddha Dhamma adalah melihat ke dalam, adalah melihat ke dalam diri. Diri itu disebut sebagai hati atau dibilang pensing atau sensing. Jadi melihat ke dalam adalah melihat ke dalam nature diri kita sendiri yang sejati, hakikat diri yang sejati. Melihat keluar adalah semua yang di luar. Apa itu yang di luar? Bagaimana melihat keluar? Dari Pancaskandha. Uyin, Cekung, Pancaskandha, Panca Indra. Karena di dalam Pancaskandha ada namanya rupa ada namanya indra ada 5 panca indra, ada lagi 4 batin. Wah, itu kan udah dibahas kemarin, masa saya bahas lagi, apa dong? Ada yang nggak ngerti ya baca YouTube yang kemana-mana. Panca indra melihat objek itu yang ada di luar. Ketika objek masuk semuanya diolah di dalam hati. Ketika kita mewujudkan batin kita, disitulah baru dibilang punya kan. Ketika muncul pancek, udah muncul perasaan belajar Buddha Dhamma, C-nya muncul, perasaannya sudah terjaga karena dari sini yang tadi Pancaskandha menjaga yang namanya Vedana adalah perasaan juga. Kan soul yang dijaga, ini yang dijaga, ini kan soul. Semuanya akhirnya punya perasaan Yoching, Chungsen, semua makhluk, Mahasatwa, semua makhluk memiliki pencerahan karena dia mau belajar, mau melihat, dan mau sadar itu bangkit, belajar ke dalam, belajar Buddha Dhamma, melihat ke dalam dan keluar, sehingga memahami karakter yang sejati sehingga tercerahkan. Cuma itu doang. Inti sari ajaran Buddha cuma mencucikan hati dan pikiran. Kenapa hati dan pikiran? Kalau jangan berbuat jahat amalah kebajikan, itu cuma apa yang namanya? Penjagaan, bikin pagar. Jangan berbuat jahat, pagar supaya kita jangan ditangkap, jangan salah, jangan apa. Terus tambahlah kebajikan supaya kita menjadi lapang dada. Itu jadi cuma pagarnya doang, pagar. Tapi belum penembusan. Sucikan hati dan pikiran, ajaran Buddha. Sucikan hati dan pikiran. Inilah baru penembusan. Karena udah mulai bicara tentang hati. Bicara tentang hati, ya udah. Ujung-ujungnya dari ajaran Buddha semua cuma satu. Sunyata. Ketika memahami ini adalah sunyata, semua adalah sunyata, maka hidup adalah ilusi. Gimana paham tentang ilusi? Anda tanya pesulap, semuanya paham banget tentang ilusi karena mereka bermain dengan ilusi. Bahwa kita hidup di dunia ini cuma memahami trik-trik yang ada, kode-kode yang ada, cara-cara yang ada. Maka diajarinlah sama yang merah-merah ini. Diajarin untuk pintar kita. Supaya apa? Memahami kode, memahami apa, dan paham semua itu hanya trik atau ilusi.
dan kita bermain dalam ilusi semesta. Ketika paham bahwa ilusi semesta tercipta, muncul pendalaman, dibahas bahwa segala suatu hakikat adalah sunya, maka tidak ada lagi kamu dan aku, ini dan itu. Mau apa lagi yang disombongin? Kita hanyalah titik dalam debu doang di semesta. Ngotot kita ini orang yang besar, orang yang hebat, orang yang luar biasa, bisa mengendalikan, bisa bermain sandiwara dalam dunia panggung sandiwara. Tapi kenyataannya ketika di zoom out, manusia cuma titik. Dari kapal terbang juga nggak kelihatan, sampai ke ruang angkasa kita cuma kelihatan satu bola, yaitu satu bumi. Dalam di zoom out lagi kita bagian dari tata surya, di zoom out lagi kita bagian dari galaksi, di zoom out lagi cuma titik-titik, nggak kelihatan apa-apanya. Ada yang lebih besar dan sangat besar, amat sangat besar, amat sangat luas, dan akhirnya nggak ada apa-apanya. Kalau dari luar kita ini seperti butiran debu, tapi begitu zoom out kecil. Badan tubuh manusia kesannya luar biasa, satu badan. Tapi kalau kita periksa pakai mikroskop, kalau kita periksa pakai teropong yang detil, dalam diri kita ini sibuk banget. Anda boleh belajar biologi ya, ada lagi sekarang di YouTube banyak cara kerja darah, pembuluh darah. Cara kerja darah aja udah sibuk banget loh. Belum cara kerja DNA, belum cara kerja DNA tuh yang cuma begini doang. Tuh, gimana gambarnya ya? Ini ya, tuh begini ya. Nah terus ada ininya ya, ada apanya lah gitu lah. Itu cara kerjanya. Mempelajari ini aja gimana, ada begitu ada yang dikenal tidak dikenal, begitu ada yang apa di proses, sibuk. Cari deh di YouTube cara kerja DNA. Iya, itu dalam satu sel udah sibuk kayak gitu. Belum kalau kita melihat lagi scan badan kita, ini tubuh kita listrik semua loh. Listrik. Jadi kalau Anda lihat awan hitam, kita dari bawah melihat itu awan hitam. Tapi begitu kita naik pesawat, lewatin awan ini turbulensi kan, terus melihat cahaya cetak kilat, betul kan? Itu kilatnya baru di awan, belum kilatnya turun ke bumi. Itu di awannya udah ribut, udah terang. Cetak. Tubuh kita sama. Tubuh kita ini arus listrik penuh. Bagaimana dari sensor sini membawa listrik sampai ke otak? Untuk ketika badan kita dibedah, kitanya alam semesta loh. Dalam diri kita ini banyak planet-planet, galaksi, banyak macam-macam. Sampai atom. Jadi atom di tubuh kita sama atom di semesta, sama atom yang ada di ruang angkasa ini atau di ruangan ini sama tidak beda. Tapi membentuk sesuatu yang berbeda, yang disebut sebagai manusia, yang disebut sebagai binatang, yang disebut sebagai makhluk hidup, yang disebut sebagai benda mati, yang disebut sebagai tanaman. Intinya semua sama. Aku singkat, nah gue jadi guru fisika. Ini bahas gini doang. Jadi ketika kita menyadari kita sama, sunya, kosong, udah tercapai, udah kita dibilang begitu. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa kita punya kancing yang sama, bisa membangkitkan apa yang disebut dengan arah, membangkitkan tujuan kita ke arah yang sama. Makanya bisa disebut sebagai Vova atau Dharma adalah cara yang bisa dirasakan oleh semua secara universal. Dharma bisa dirasakan secara universal. Nah, bagaimana kita mau melatih diri? Bagaimana kita mau belajar? Bagaimana kita bisa melihat satu sutra, satu Buddha, satu mantra dari Dharma? Belajarnya mulai dari mana dulu sih? Dari sutra dulu, Dharma dulu, apa mantra dulu? Bingung mau belajar dari mana dulu? Nggak ada masalah. Mau belajar yang gede dulu, belajar yang kecil dulu, belajar yang susah dulu, belajar yang gampang, nggak ada masalah. Semuanya pasti akan pelan-pelan bisa tercapai. Nah, kayaknya nggak mungkin
yakin deh, kitab suci begitu banyak, mana mungkin habis kita belajar semua Buddha Dharma? Iya, nggak mungkin bahas satu lemari punya ajaran Buddha. Kalau cuma bahas satu buku, satu kitab, satu buku, mungkin bisa dibaca sampai habis, ngerti belum tentu ya. Nah, mungkin bisa dibaca. Ini satu lemari, ajaran Buddha satu lemari, begitu banyak. Tenang saja, don't worry, kita hidup bukan satu kali. Kita hidup itu tidak terbatas. Dari awal sampai mencapai kebudahan itu waktunya untuk sama-sama Buddha 4 asangkaya 100.000 kalpa. 5 ayana karena udah jadi bodhisattva diskon 3 asangkaya 100.000 kalpa. Intinya panjang dan lama. Bumi hancur, terbentuk lagi, hancur, terbentuk lagi, hancur, terbentuk lagi, belum mencapai Buddha. Tapi jangan khawatir, kehidupan kita ini udah panjang, udah lama. Tapi ini diibaratkan seperti itiswe, satu tetes air, setetes, lama-lama bisa menjadi samudera. Kalau tidak ada tetesan air, gimana bisa dikumpulin jadi banyak? Jadi pembelajaran manusia sedikit dalam setiap kehidupan, lama-lama kesadaran kita penuh. Manusia bisa mati, betul, tubuh kita mati, tapi kesadaran kita itu kayak hard disk atau software atau apalah, memori lah ya, memori itu ya. Itu yang tiap kali kelahiran memori ini dibawa, tinggal kayak USB, mati, colok ke badan yang baru. Kesadaran kita, badannya mati, kesadarannya bergerak langsung terus. Jadi rekamannya itu nggak pernah hilang. Jadi Anda baru belajar nih, ikut dalam kelas, terus langsung paham. Ada yang langsung paham? Wah, ada ya. Berarti bukan saya yang jago ngajar, bukan saya yang ngajarnya enak, bukan. Tapi Anda udah pernah belajar, Anda udah punya nih di dalam sini. Ketika saya baca atau saya ngomongin, ini muncul kesadaran yang lama, rekaman yang lama itu muncul. Kita ini cuma seperti pemantik. Korek api yang bagus itu minyaknya, pemantiknya, atau apinya. Dalam korek api semuanya satu kesatuan. Tapi kalau nggak ada pemantiknya gitu yang bisa bikin api, Anda punya gas kayak apapun nggak bisa kebakar, nggak bisa jadi api. Jadi pemantiknya itu siapa? Ya, kita Dhamma kelas ini pemantik, sehingga kesadaran Anda yang sudah ada di dalam alam bawah sadar muncul, dan ketika itu muncul, ngerti. Nah, makanya diumpamakan seperti setetes air sampai menjadi samudra. Lalu kemudian saya nggak bisa mengerti Buddha Dharma sampai akhir. Buat diri sendiri aja udah banyak masalah lah, udah banyak kesibukan lah, udah banyak macam-macam lah. Gak ada masalah. Buddha itu khotbah, ketemu sama orang, sepanjang dia pindah mata, ketemu sama si A, sama si B, sama si C. Itu Buddha khotbah cuma satu syair. Dia pencerahan. Khotbah di sini pencerahan. Nggak ada disuruh baca satu buku baru pencerahan, kita harus hafalin satu buku, enggak. Jadi yang namanya mau sibuk, mau alasan apapun, selama Anda menyentuh satu bait, menyentuh satu bab, menyentuh satu buku, dan ada kata-kata yang kena ke dalam batin Anda, dan Anda berubah, mengubah hidup Anda, udah cukup. Udah nggak pernah nyuruh kita harus semuanya. Dharma yang 45 tahun diajarin kita harus ngerti semua. Enggak. Arahat udah hanya 14 tahun dan Pancaka Pawatana Sutta, khotbah pemutaran Buddha Dharma. Yang paling pertama ngerti cuma hanya kodanya. Cuma kodanya, kodana. Kodanya ngerti,
disebut Anya, dia pencerahan duluan. Yang 4 belum mencapai tingkat arahan. Yang ngerti duluan baru 1. Terus dibabarkan khotbah yang lain, 4-4-nya semua pencerahan. Mudah khotbah yang lain, sotapan, sakadagami, anagami. Jadi cuma 1 khotbah aja. Kalau kita paham, mengerti, nembus pencerahan. Jadi pencerahan itu bukan monopoli orang yang pintar suta, pintar meditasi, pintar abidama. Siapapun, asalkan bodi citanya tersentuh, dia paham, dia ngerti. Baca khotbah Buddha, dengar Buddha, punya suta, dia bisa paham, understand pencerahan. Jadi nggak perlu jelek-jelekin siapa dan siapa. Anda paham cukup. Pencerahan itu makin pencerahan bukan makin sombong nih ya. Karena akunya rontok mana ada sombong. Makin pencerahan, makin paham, makin diem, makin ngerti. Bukan makin berkoar-koar, teriak sini, teriak sana, sakitin ini, sakitin itu. Enggak. Itu pencerahan. Ya. Oke. Jadi sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa Buddha Dharma itu semua ajaran yang sangat dibutuhkan, yang nggak perlu dibeda-bedakan, yang semuanya bisa membawa kita pada pencerahan beraneka warna, beraneka ragam, beraneka cara, yang sangat indah, tidak terbatas, yang betul-betul bisa. Ada awal, ada akhir, ada sistemnya, ada sistematisnya. Siapa berjalan di sini pasti nyampe ke sana, dan ada alasannya, ada penjelasannya, bisa dibuktikan pakai hati, pakai jiwa, dan ada ajarannya yang diakui oleh semua alam. Semua alam artinya bukan cuma manusia yang belajar Buddha Dharma, para dewa, para Brahma, dewa yang dulu pernah hidup di zaman Buddha sebelumnya, pernah hidup di Buddha sebelumnya lagi, bertemu dengan para Buddha, lalu mendengarkan Dhamma dan Buddha sekarang, tidak ada yang bisa bantah. Ternyata ajaran setiap Buddha sama. Para Brahma yang melihat kehadiran bumi ini hancur lagi terbentuk lagi bumi baru dan galaksi baru semua di mana-mana, mereka dengan jentikan tangan aja terbentuk galaksi baru. Brahma bisa mencipta dengan pikiran. Maka dikatakan I'm the creator, I'm the Lord, I'm the father of everything. Itu Maha Brahma. Jentikan yang bisa ciptain galaksi. Mengatakan tidak ada yang membantah ajaran Dharma yang dibawakan oleh para Buddha. Maka di sini nggak ada masalah dalam belajar Dhamma. Oke, ini baru kata pengantar loh. Gimana? Udah cukup ya. Jadi sampai di sini kita lihat bahwa di sini adalah chân chang wei xin sinh không salah. Kia chân apa? Oh, chân chang wei xin sinh không wei mi kia ming wei shi. Ini adalah pelajaran tentang only mind, tentang pikiran, bahwa segala sesuatu terwujud dengan pikiran, benar atau tidak, palsu atau tidak, hakikat yang sejati, semuanya menuju pada kekosongan, tidak ada pilih kasih ya. Oke, jadi ini adalah pembelajaran menuju kebudahan. Jadi kita belajar lebih dalam lagi. Nanti semua di sini akan diulang. Yang penting-penting yang udah pernah dipelajari ulang lagi, diriwayat lagi, direfresh lagi ya. Oke, saya Aminoko. Hadiah Om Gate-gate para sanggate beriswa. Hadiah Om Gate-gate para sanggate beriswa. Hadiah Om Gate-gate para sanggate beriswa. Amin.